Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Zalina Ali dengan NIM 252410102339 dari kelas pemrograman berbasis objek D. Di sini saya akan membuat video penjelasan dari remedi UTS PBO. Di sini saya mendapatkan tipe soal F. Pada soal tipe F, membuat sistem peminjaman buku dari sebuah perpustakaan digital bernama OOP-Lib yang memerlukan rancangan modul manajemen sirkulasi peminjaman buku. Aplikasi ini ditargetkan untuk mencatat data anggota, klasifikasi kategori buku, serta menghitung biaya peminjaman. Lalu kita diminta untuk merancang program berbasis OOP dengan syarat ada 4 pilar OOP, yaitu encapsulation, ada polymorphism, inheritance, dan abstraction. Lalu ada tambahan yang menggunakan composition. Langsung saja ke program kodenya, kode programnya. Jadi di sini saya membuat namespace OOP-Lib ini agar kelas-kelasnya rapi. Jadi semua kelas-kelas yang akan dibuat itu terdapat pada namespace. Nah, yang pertama membuat kelas pinjam buku. Pinjam buku ini termasuk kelas induknya atau parent class. Lalu di dalam kelas pinjam buku terdapat 3 atribut privat, yaitu privat string nama anggota, privat string ID anggota, dan privat string judul buku. Jadi atribut ini digunakan untuk menyimpan nama anggota, ID anggota, dan judul buku. Karena private, jadi atributnya tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas. Yang selanjutnya itu ada ini, property. Jadi public string nama anggota di get set untuk mereturn nama anggota, public string ID anggota, public string judul buku. Jadi properti ini digunakan sebagai perantara untuk membaca dan mengubah nilai atribut private. Lalu yang selanjutnya itu adalah konstruktor. Nah, ini di public pinjam buku itu konstruktor digunakan untuk memberikan nilai awal ketika objek dibuat. Keyword this digunakan untuk membedakan parameter dengan property class. Nih, this nama anggota, this ID anggota, this judul buku. Jadi ketika nama anggota N ini besar, itu sama dengan parameter nama anggota yang ini. Selanjutnya ada metode tampil info. Ini digunakan untuk menampilkan informasi peminjam dan buku. Lalu ada public abstract double hitung biaya pinjam atau ini tuh abstract method dan tidak memiliki isi karena setiap jenis buku itu memiliki perhitungan biaya yang berbeda.
Dan metode ini tuh nanti wajib diimplementasikan ke kelas turunan. Selanjutnya, membuat kelas turunan dari pinjam buku. Jadi membuat kelas buku reguler dan membuat kelas buku referensi. Yang pertama, kelas buku reguler turunan dari kelas pinjam buku. Jadi, kelas buku reguler ini berarti mewarisi kelas pinjam buku. Nah, ini penerapan dari pilar OP yang inheritance. Lalu terdapat atribut dari kelas buku reguler ini berupa lama hari dan biaya per hari. Ini untuk menghitung biaya peminjaman buku. Jadi biaya per hari itu untuk menyimpan harga peminjaman per hari, lalu lama hari itu digunakan untuk menyimpan jumlah hari peminjaman. Nah, ini nanti memanggil dari kelas induknya tadi berupa nama anggota, ID anggota, dan judul bukunya. Nah, konstruktor itu untuk memanggil konstruktor parent class, ya dari parent class itu. Lalu ada override method untuk mengimplementasikan abstract method dari parent. Jadi ini hitung biaya pinjamnya terdapat di kelas turunannya. Jadi yang hitung biaya pinjam di buku reguler hanya menghitung biaya peminjamannya. Jadi nanti biaya per harinya itu dikali lama hari. Terus selanjutnya kelas buku referensi ini juga mewarisi dari pinjam buku. Di sini atributnya sama, hanya ditambah biaya asuransi. Jadi tetap ada lama hari, biaya per hari, dan ditambah biaya asuransinya. Jadi untuk metodenya itu, setelah dihitung biaya peminjaman, itu juga ditambah biaya asuransi. Lalu ada penambahan kelas perpustakaan. Ini untuk mengelola seluruh data peminjaman. Ada list pinjam buku, itu untuk menyimpan banyak objek peminjaman. Jadi tidak hanya buku ini untuk mengelola daftar peminjaman buku. Lalu juga ada metode tambah pinjam, itu untuk menambahkan objek ke dalam list. Lalu metode tampilkan semua itu untuk menampilkan data peminjaman.
di sini mana tadi? Ini ya. Nah, di sini tuh ada konsep polymorphism pada metode ini, tampil info. Jadi, kok tampil info? Oh ini, polymorphism hitung biaya pinjam. Jadi ada konsep polymorphism pada metode hitung biaya pinjam. Nah, meskipun tipe datanya itu pinjam buku, program akan memanggil metode itu sesuai dengan objek aslinya. Jadi jika objeknya buku reguler, maka metode buku reguler yang dijalankan. Begitupun juga dengan buku referensi. Ketika objeknya itu buku referensi, ya maka metode dari buku referensi yang dijalankan. Jadi kalau buku reguler itu kan hanya menghitung biaya pinjam serta lama harinya. Tapi kalau yang buku referensi itu menghitung biaya pinjam dan ditambah biaya asuransi. Nah, lalu ada kelas riwayat pinjam. Untuk kelas riwayat pinjam ini untuk menyimpan riwayat peminjaman. Jadi di riwayat pinjam ini yang tertampil data peminjamannya. Jadi ada buku apa yang dipinjam, berapa hari, dan tanggal peminjamannya. Lalu di dalam kelas riwayat pinjam itu ada atribut jenis buku, lama hari, dan tanggal pinjam. Terus untuk metodenya itu cetak riwayat. Jadi ini untuk menampilkan riwayat peminjamannya itu. Dan yang terakhir itu metode mainnya untuk mengeksekusi program. Nah, untuk menjalankan program, ya kita menambahkan objeknya untuk dieksekusi. Lalu objeknya tadi disimpan ke list ini tadi, list pinjam buku ini. Nah, jadi nanti yang akan tertampil itu berupa nama anggotanya Joko dengan ID-nya A102, buku yang dipinjam itu berjudul ensiklopedia, lama peminjamannya itu 5 hari dengan biaya pinjaman per harinya itu 8.000, dan karena ensiklopedia ini termasuk buku referensi, jadi ada tambahan biaya asuransi sebesar 10.000. Nanti juga tertampil buku itu kan termasuk jenis yang referensi dan ada tanggal peminjamannya. Lalu cetak riwayat untuk menampilkan data peminjamannya itu. Nah, jadi sudah sesuai dengan output yang diminta pada soal. Ada nama anggotanya, yaitu Joko, ID-nya A102 dengan judul buku ensiklopedia. Nah, total biaya peminjaman bukunya itu sebesar 50.000. Jadi biaya per harinya untuk yang buku referensi itu 8.000 dikali 5 hari, terus ditambah asuransinya sebesar 10.000 rupiah. Jadi totalnya 50.000 rupiah.
Baik, sekian penjelasan kode program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.